Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelum UTS ini, saya ingin kita belajar tentang penerapan metode numerik dalam hal penyelesaian persamaan diferensial dengan penggunaan MATLAB, software MATLAB. Nah, di sini sebagai contoh kasusnya, kan kemarin kita sudah pernah membahas tentang pengumpulan tugas artikel ya. Nah, artikelnya ini nanti artikelnya bisa kalian kerjakan juga dengan metode yang akan saya bahas hari ini. Jadi ini saya kasih contoh artikel yang saya tulis, yang saya kerjakan tahun 2019 lalu, yaitu tentang penelitian tentang kendali optimal dalam kendali optimal dalam kendali optimal pertumbuhan populasi eceng gondok dengan ikan grass carp dan pemanenan. Nah, di sini itu ada tentang penyelesaian persamaan diferensial secara numerik karena pemodelan si hubungan antara eceng gondok dengan ikan grass carp-nya itu bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Sistemnya berupa sistem predator, jadi ini adalah sistemnya, X-nya adalah eceng gondoknya, Y-nya adalah ikan grass carp-nya, kemudian bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini. Nah, karena bentuk persamaan diferensial yang agak rumit ini, otomatis susah untuk dikerjakan secara analitik. Nah, solusinya berarti kita kerjakan secara pendekatannya, artinya kita menyelesaikannya secara numerik. Dan ingat kalau bentuknya adalah pendekatan, pastinya nanti akan muncul error-errornya. Nah, di sini tuh kita harus buat sedemikian hingga error yang kita punya itu harus sekecil mungkin. Saya nggak akan membahas detail tentang model ini karena topik kuliahnya kan tentang persamaan diferensial numeriknya. Jadi saya bahas tentang penyelesaian dari permodelan ini. Kita selesaikan secara numerik dengan menggunakan metode Ramu-Kate orde 4. Nah, gimana caranya menyelesaikan persamaan ini? Nah, ini tadi saya sudah di MATLAB itu harus didefinisikan dulu fungsinya. Kita sebut saja Z dengan ini dikasih nama bebas, ya. Jadi Z sama dengan ininya bebas. Kemudian yang di dalam kurung ini, adalah inisialnya atau parameter bisa inputnya. Input itu bisa nilai awal, bisa nilai parameternya, bisa nilai bobotnya. Jadi fungsinya itu inputnya apa aja di sini kita masukkan. Notasinya ini bebas, mau dikasih nama apa aja bebas, asal harus ingat dengan definisi setiap penamaannya ya. Nah, di sini dijelaskan dulu R-nya itu apa, K-nya itu berapa. Jadi ini inputannya. Setelah kita definisikan inputannya, nilai awalnya maupun parameternya. Nah, ini ya tadi. Jadi misalkan kita punya X0, Y0-nya adalah 1 dan 1,5. Di sini ada didefinisikan tes. Jadi nilai tesnya itu didefinisikan di awal sama dengan -1. Kemudian kita definisikan delta. Deltanya adalah 0,01. N-nya itu adalah 1000. Apa itu N? Jadi kalau kemarin itu kan saya mohon maaf ya, saya lupa nggak bawa papannya, jadi tidak bisa nulis di layar. Jadi kemarin itu kan kita punya interval misalnya dari 0 sampai 1. Nah, dari interval 0 sampai 1 itu mau dibagi berapa partisi. Nah, ini kita definisikan, saya kasih namanya N. Jadi
ceritanya dari 0 sampai 1 itu dibagi sampai 1000 partisi. Kenapa kok sampai 1000? Karena kita punya teori kan ya, kalau misalkan semakin banyak partisi yang kita buat, otomatis error yang akan kita dapatkan nanti akan semakin kecil. Jadi semakin banyak partisinya, errornya akan didapatkan semakin kecil. Nah, tapi kalau kebanyakan partisi, otomatis loopingnya itu akan semakin banyak juga. Jadi ini kita tetapkan aja misalkan 1000. Kemudian T di sini adalah waktunya. Linspace, jadi si sumbu X itu kita definisikan dari 0. Jadi ini dia punya interval ya, dari 0 sampai T besar. T besarnya tadi nilainya adalah 12. Jadi misalkan kalau tadi saya bilang dari 0 sampai 1, berarti kalau di sini T-nya 12, berarti anggaplah di sumbu X itu ada 0 sampai 12. Kemudian, nah titiknya otomatis ada sebanyak N plus 1. Logikanya begini, misalkan dari 0 sampai 10 ya, dari 0 sampai 10 di partisi, T-nya 10 ya, berarti otomatis kalau di partisi N-nya itu sebanyak 1, sebanyak 10, berarti kan otomatis titiknya ada 11 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan ada 11 titik. Nah, di sini. Ini adalah titik-titiknya. Jadi titiknya adalah sebanyak N plus 1. Sebanyak partisi yang mau kita buat. Kemudian H di sini adalah yang kemarin kita sebut sebagai lompatannya. Nah, cara menghitung lompatannya, kalau kita buat lompatannya sama, dari 0 sampai T tadi itu adalah T dibagi N. Jadi kalau misalkan T-nya 12, N-nya misalkan 10, berarti hanya 1,2. Tapi karena di sini N-nya kita buat 1000, berarti ada 12 per 1000. Kemudian H2 di sini adalah si H-nya tadi dibagi dengan 2. Nah, kemudian kita bentuk suatu matriks. Jadi di sini adalah cara membentuk di matriks. Atau gini aja kita tulis di sini. Di matriksnya ini ya. Misalkan ini, apa maksudnya 0, 1, N plus 1 gitu ya. Tulis aja C, misalkan C di sini C sama dengan saya copy. Nah, karena saya nggak nulis N-nya tadi di atas, boleh langsung N-nya jadi diganti 1000. Nah, jadi perbedaannya di sini ya. Kalau misalkan dikasih tanda titik koma, itu dia nggak akan langsung muncul. Ya, kalau misalkan dikasih tanda titik koma, dia nggak akan langsung muncul kan ya. Tapi kalau titik komanya kita hilangkan, dia akan langsung muncul. Jadi ini adalah membentuk matriks, ukurannya adalah barisnya itu 1, kolomnya itu ada 1001. Atau kita buat yang sederhana dulu ya. Misalkan 0 Z sama dengan 0 berarti ya. 0 itu kan 0. Jadi isinya matriksnya isinya 0 semua. 0 barisnya ada 1, misalnya kolomnya ada 3. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Barisnya 1, kolomnya ada 3. Kalau misalkan 0 Z sama dengan 0 berapa? Misal 3 kali 2 gitu ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi matriksnya isinya 0 semua, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, itu tadi ya. Jadi kita pertama mendefinisikan suatu matriks dulu yang isinya 0 dulu, karena kita belum punya nilai awal ya. Anggaplah kita istilahnya membentuk tempatnya dulu.
Jadi isi tempatnya itu ada matriks, disebutnya di sini adalah matriks C. Ukurannya adalah ukuran barisnya 1, kolomnya sebanyak n plus 1. Kemudian kita bentuk matriks lagi yang lain, namanya dikasih nama yang lain X. Terus kita substitusikan, kalau X dalam kurung 1 itu artinya dia mensubstitusikan baris satunya itu sama dengan si X0. Jadi kalau di awal ditulis misalkan tadi X0-nya 1 gini ya. Jadi saya coba tulis. Ini ya. N-nya tadi misalkan jangan baik-baik dulu ya, misalkan 5 gitu ya. 4 aja deh. 4. Kemudian X0-nya misalkan di sini sama dengan 1. Dan kalau titik komanya nggak dihilangi, dia nggak keluar ya. Nah, ini ya. Jadi X yang awal kan kita membentuk isinya 0 semua. Ketika kita buat X dalam kurung 1 sama dengan 1, itu berarti dia baris 1, kolom 1 itu diisi dengan angka 1. Misal mau dicoba X 2 sama dengan 1, jadinya X2-nya sekarang ada 1-nya. Terus X3 ada 1. Jadi 3, 2, 1 di sini itu menyatakan kolomnya ya. Karena barisnya kan tadi barisnya cuma ada 1. Jadi perubahan angka di sini itu merubah isi dari kolomnya. Begitu juga dengan Y1 ini ya. Jadi ceritanya ada 3 matriks. Ada matriks C, matriks X, dan matriks Y. Nah, di sini juga ada matriks sigma 1, matriks sigma 2. Nah, di sini itu sebenarnya kenapa ada 5 matriks? Itu karena ini sudah menyelesaikan penyelesaian dari optimal control. Nah, karena kita materinya hanya sekedar menyelesaikan persamaan diferensial, kita buat yang lebih sederhana saja ya. Jadi nggak harus lihat yang ini. Coba kita buat yang misalkan kemarin kita sudah latihan ini ya, kita cocokkan dengan latihan kita sebelumnya. Misalkan kita punya JYDX-nya sama dengan X plus Y gitu ya. Jadi cuma ada 1 persamaan. Otomatis matriksnya nanti cukup 1 saja. Gitu. Jadi banyaknya matriks di sini itu bergantung banyaknya persamaannya. Kalau misalkan tadi kan di artikel saya ada 2 persamaan, makanya di sini ada X sama Y. Sigma 1, sigma 2, dan C ini merupakan akibat dari penyelesaian kendali optimalnya. Nah, karena kita nggak membahas kendali optimalnya, kita cuma membahas penyelesaiannya secara numerik, penyelesaian persamaan diferensial numerik ini. Dan karena kemarin kita baru belajar tentang persamaan ya, sistem itu sudah atau belum ya? Belum kayaknya ya. Untuk sistem belum ya. Jadi kita belajar dulu yang 1 persamaan dulu. Sistem seingat saya di RPS itu baru setelah UTS. Jadi kita fokus ke 1 persamaan dulu yang lebih sederhana dulu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah nih, kalau mau membuat short spot-nya, ini di sini tombol new file-nya. Jadi kalau mengerjakan di command window ini bisa, cuman kurang rapi. Jadi command window itu setiap kita enter akan selalu mendapatkan hasil. Nah, tapi kalau di sini ini bisa 1 paket. Jadi nggak harus satu-satu ngerjakannya. Jadi diselesaikan dulu, kita susun programnya dulu, baru nanti kita running. Runningnya nanti pilih yang warna hijau ini, save and run. Kita coba dulu ya. Misalkan ini ceritanya yang kemarin ya, dy dx itu nilainya sama dengan x plus y. Berarti
kita perlu ini tadi kan mensubstitusikan nilai awalnya dulu. Coba ya, misal X di sini nilai awalnya adalah si Y0. Jadi di sini ceritanya Y0-nya itu sama dengan 1. Ya. Kita definisikan Y0-nya sama dengan 1. Kemudian kita buat matriksnya. Ya, kita buat matriksnya, kita tentukan dulu mau berapa partisi. Kemarin kita itu berapa partisi yang cuma kita kerjakan? Oh, baru 1 titik ya, kalau nggak salah ya. Oke, kalau kemarin itu kan dari awal titik 0, kemudian cari yang 0,1. Berarti anggap aja ini kita punya T-nya, T besarnya itu misalkan 1 gitu ya. T-nya sama dengan 1. Kemudian kita mau partisi hanya berarti sama dengan, N-nya dulu. N-nya itu kalau 0,1 berarti N-nya ada 10 ya. Kita definisikan N-nya ada 10. Jadi dari 0 sampai 1 ada 10 partisi. Nah, berarti hanya itu sama dengan T dibagi N. Ini ya. Jadi T-nya 1 dibagi N-nya 10. Berarti lompatannya nanti adalah 0,1. Setelah itu kita definisikan matriksnya dulu. Kita definisikan matriksnya apa namanya? Y gitu ya. Y sama dengan zeros baris 1, kolomnya N plus 1 ya. Zeros N plus 1. 0,1, N plus 1. Ini ya. Nah, kemudian kita definisikan nilai awalnya si Y0 kan tadi sama dengan 1. Nilai awal Y0-nya sama dengan 1, berarti di sini Y dalam kurung 1 itu nilainya sama dengan Y0. Ya. Atau dibuat di bawahnya juga boleh. Jadi tanda titik koma di sini tuh kayak mempaus gitu, menunda hasil. Jadi kalau nggak ditampilkan gitu di layarnya nanti hasilnya, disimpan di memori aja. Oke, habis Y1 sama dengan Y0. Jadi nanti Y0-nya diisi 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita buat ini loopingnya. Kita belajar tentang looping ya. Insya Allah kalau looping sudah pernah diajarin kayak di pemrograman kan. Jadi kan tadi ceritanya dari titik 0 sampai T, T-nya kan sama dengan 1, dibagi sebanyak N partisi. N-nya kita tentukan 10 partisi ya. Nah, berarti kan kita ceritanya mau mengerjakan berapa sih Y 0,1, kemudian Y 0,2, kemudian Y 0,3-nya berapa, sampai Y1-nya berapa, gitu ya. Jadi ada I-nya kita buat. Jadi di sini ada untuk setiap I, indeks I, yang dia itu berjalan dari 1 sampai N. Ini ya. Jadi I itu jalannya dari 1 dulu. Nanti 1 sudah selesai, dapat nilai Y1-nya, dia akan mengulangi langkah yang sama untuk mendapatkan I-nya sama dengan 2, Y2.
sampai n-nya sampai n sama dengan 10. Jadi nanti hasilnya ada Y1, Y2, Y3, Y4 sampai Y10. Nah, di sini kemarin kan kalau Rangat Pate dia punya rumus K1 ya. Saya kasih nama K1 di sini nilainya sama dengan H dikalikan dengan F ya. Jadi H-nya tadi sudah dihitung belum di sini? Udah ya. H-nya kan tadi sama dengan T dibagi N. Jadi di sini boleh dituliskan H dikalikan dengan Fx, YN-nya kan. Nah, Fx, Y tadi itu kan nilainya PDB-nya yang mau kita selesaikan. Oh ya, tanda bintang ini tuh artinya perkaliannya ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan PDB-nya tadi yang mau diselesaikan, yaitu X ditambahkan dengan Y kan ya. Penyelesaian yang mau kita selesaikan kan X ditambah Y. Nah, tapi ingat X itu, oh ya berarti X-nya adalah X. Kalau Y-nya matriks ya. Y-nya tadi kan di sini matriks. Otomatis nggak boleh dinyatakan sebagai Y aja. Dinyatakannya sebagai YI. Gitu ya. Nah, kalau X itu X-nya itu kan berarti si satu ini ya. X-nya kan sama dengan T. T. Oh, berarti ini sesuai I-nya ya. Jadi X-nya ini sama dengan nilai I-nya. Ya. I itu X tambah Y kemarin itu kan artinya masih bentuk dua dimensi ya. Mau menyelesaikan X ditambah Y. Setiap X berpasangan dengan nilai Y. Berarti di sini X-nya yang di soal kemarin itu, yang pernah kita kerjakan, itu adalah si indeks I ini. Jadi sesungguh X kan tadi dibagi dari 1 sampai N. Ya. Jadi ini ya berarti I-nya kan tadi jalannya dari 1. Berarti ini 1 ditambah dengan kok 1 atau 1 minus 1 ya. X0 Y0 ya. X0 Y0. Oh, nggak masalah. Berarti ini I-nya kalau ya masalah ya. Jadi di sini karena Y1-nya itu kan sama kayak Y0 ya. Berarti I-nya itu sama dengan si X0 itu tadi. Nah ya, kan fungsinya cuma X ditambah Y. X-nya bukan matriks. Y-nya yang matriks. Karena cuma satu persamaan diferensial. Kalau ini tadi, yang pekerjaan saya, penelitian saya, itu kenapa ini ada 2 matriks? Karena ada 2 persamaan diferensial. Kalau latihan kita sebelumnya, yang masih pakai manual, itu kan cuman ada 1 persamaan diferensial. Jadinya cukup ada 1 matriks. Kemudian H dikali F kan ya rumusnya tuh. H dikali F untuk hitung K1. Berarti ini ditutup ya, jangan lupa ditutup. Ya, hanya kan tadi T dibagi N. T-nya 1, N-nya 10. Berarti hanya 0,1. 0,1 dikalikan F
X 0, Y 0 kan harusnya ya. Nah, di sini cara membahasakan di MATLAB-nya, si X 0-nya ini posisinya sama kayak si Y. Gitu ya. I-nya kalau indeks itu nggak bisa dimulai dari 0 sayangnya. Indeks itu harus dimulai dari angka 1. Indeks itu bilangan asli. Jadi gimana ini ya? Harusnya kan X0 tambah Y0. Y0-nya tadi sudah dimasukkan sebesar itu tadi ya. Atau gini aja biar aman. I-nya kan berjalan dari 1, berarti I dikurangi 1. Ini mewakili si X. Gitu ya. Jadi ini 0 ditambah Y0. Oke. Dan itu K1 ya, baru K1 nih. Selanjutnya, kita kasih titik koma, biar nanti nggak muncul di layar terlalu banyak hasilnya. Kemudian kedua, itu ini. H dikalikan dengan F, tapi X-nya itu ditambahkan ya. Ditambah dengan H per 2. Nah, berarti XI min 1 kan ditambah tuh X-nya. Jadi dikasih kurung lagi. Dikasih kurung XN ditambah H per 2. Ini kan si XN-nya udah ya. Ini X0 ditambah H per 2. Banyak kan tadi sudah didefinisikan di awal. Boleh nih langsung H per 2. Atau boleh didefinisikan, tadi di sini ada H2 ya. H per 2 didefinisikan H2. Biar lebih simpel nulisnya, kita definisikan variabel baru. H2 itu isinya adalah H dibagi 2. Jadi di sini tinggal ditulis H2. Gitu ya. H2 ditambah, tadi kan, ini kan fungsinya si X. Xn ditambah H per 2. Kemudian Y-nya itu ditambah K1 dibagi 2. Jadi ini Y-nya itu ditambah K1. K1 kan tadi hasilnya ini ya. Jadi K1 dibagi 2. Gitu. Oke, terus K3. K3-nya kan rumusnya H ya, dikalikan dengan apa tadi namanya? Oh, sama ya rumusnya ini. Untuk K3 kan X-nya sama. Jadi X ditambah H2. Ya, H per 2 maksudnya. Jadi ini sama. X ditambah H per 2. Ditambah lagi sama Y. I ditambah H2 per 2. Kan di atas tadi udah dapat nih hasilnya H2. Langsung dipakai di bawahnya. H2 per 2. Kemudian keempat. Keempat nilainya sama dengan H dikalikan dengan sama ya, X plus Y kan, tapi X-nya itu diganti sebesar X ditambah H. Nah, jadi jangan ditambah H2, tapi cukup H aja. Oke, ini ditambah H aja ya, bukan H2. Ya Allah. Tambah, YI K3. Hati-hati sama kurungnya ya. Oh ya, tandanya kalau misalkan ada tulisan kita yang kurang, itu bisa ada tanda merah seperti ini. Kalau ada tanda merah seperti ini tuh berarti ada yang kurang penulisannya, ada yang membuat dia error. Jadi ini kenapa kok ada merahnya? Karena kurungnya ini kayak kurang 1 kan. Setelah kurungnya ditambah, merahnya hilang 1 kan ya.
Jadi ciri-cirinya kalau ada, ini masih ada merah karena for-nya tadi belum di end, belum diakhiri. Nggak masalah. Oke, satu ya. Jadi ini K2, terus ini K3. Oke ya. Udah. Baru ini kan sudah K1, K2, K3, K4. Dihitung di end. Di end, belum di, kan rumusnya rangka kata kan belum, nggak cuma K1, K2, K3, K4 ya. Jadi ada YN, jadi kita tulis di sini seperti ini. YI itu kan sama dengan Y0. Kita mau cari di titik setelahnya, jadi YI plus 1. Jadi kita kalau mau cari YI plus 1, itu ditambah sama dengan YI, jadi ini di sini YI ditambah dengan 1/6 ya. 1/6 dikalikan dengan dalam kurung K1 ditambah 2K1 ditambah 2K2 ditambah K4. Gini. Oke. Kalau sudah, kemudian di N. Selesai groupingnya. Ini untuk menyelesaikan satu persamaan diferensial dengan menggunakan rangka kata. Kalau sudah, nih jangan lupa disimpan dulu. Mana ya? Bentar ya, saya simpan dulu. Terserah nanti kalian mau simpan di mana. Ini ini masih ada yang merah karena apa ya? Oh, sorry. 2K1 itu kan artinya 2 dikali K1. Jangan lupa perkaliannya ya. 2K2 artinya kan 2 dikali K2. Itu ya. Dan gak ada yang merah-merah lagi kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku pribadi biasanya mana hasilnya? Nah, ini. Nah, ada yang salah. Oh, functionnya lupa. Oke, tadi itu sudah bukan function. Oh, sebentar. Kita buat namanya, jangan nama ini. File save as. Oke. File save. Oh, lupa. File save as. Kita kasih nama yang jangan panjang-panjang deh. Itu singkat RK gitu ya. RK4. Nah, ini bikin functionnya. Lupa tadi ya, belum function di awal tadi. Oke, bikin function. Ini misalkan set sama dengan RK4. Inputnya tadi kan Y0. Kemudian M. Udah.
Running. Oke, lihat dulu ya. Oh ya, cara menghapus hasil komen windownya biar bersih, biar clear. CLC. Bersih ya. Coba kita running ya. Oke, nggak ada masalah kan? Kenapa kok nggak tampil hasilnya? Karena tadi kita nge-pause ini kan ya. Coba kita atau gini aja, nggak usah di pause, tapi coba kita panggil si Y itu matriksnya jadinya berapa gitu ya. Oh, kasih titik koma. Nah, muncul kan ini nilai Y-nya adalah ini. Atau soalnya kenapa ini Y-nya ada banyak? Karena tadi kita manggilnya di dalam loopingnya dia. Kalau mau di luar looping, berarti di luar ini tadi ya, di luar ini. Di Y-nya berarti berapa? Itu tadi. Sekarang ini, oh ya, biar nggak capek nulis clear di awal sini boleh ditulis clear CLC. Jadi setiap kita running langsung bersih. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama benar ya, 1. Kemarin benar nggak kita ngitungnya? 1, mana saya ya? Ini ya. 1, kemudian 0,1. Ini berarti Y0, Y0,1, Y0,2, Y0,3, Y0,4, Y0,5, Y0,6, Y0,7, Y0,8, Y0,9, dan ini adalah Y1-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Waktunya masih 1 menit lagi, mungkin ada pertanyaan. Bingung Bu, kayaknya lumayan ruwet ya. Gimana? Zayan tadi ngikutin nggak? Soalnya kan ruwetnya nggak sambil ini kan, nggak sambil dipraktekkan ya. Zayan mempraktekkan nggak? Zayan. Iya Bu. Ngikutin nggak Zayan? Iya, ngikutin. Bisa. Hasilnya udah keluar sama nggak Zayan? Zayan. Tinggal 1 menit. Nanti masuk lagi ya kalau ada yang habis ya. Yang lain selain Zayan ada yang sudah terinstall MATLAB-nya? Belum Bu, masih proses. Kemarin saya minta bantu Zayan. Nanti coba minta bantu Zayan lagi kalau udah terinstall. Oke, yang lainnya gimana? Selain Zayan ada yang sudah berhasil install MATLAB-nya? Kemarin bilangnya sudah bisa Bu. Gimana Rika? Tadi siapa yang ngomong?